Selamat malam saya ucapkan bagi teman-teman semua menyaksikan melalui live streaming yang ada, bahkan seluruh yang menyaksikan siapapun itu. Pada malam hari ini kita sama-sama ingin rindu menyembah Tuhan. Kita sama-sama rindu untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Biar Tuhan yang penuhi kehidupan kita dengan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami rindu Kau hadir di tempat ini Tuhan. Memenuhi setiap kehidupan kami ya Bapa. Amin. Terima kasih Tuhan. Bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Kami persembahkan hanya bagi-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Engkau Allah yang layak terima pujian. Engkau Allah yang layak Tuhan. Haleluya. Glory bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan buat penyertaan-Mu untuk setiap kami yang ada saat malam hari menyaksikan ibadah live streaming pada saat malam hari ini, baik yang di tempat ini maupun yang di rumah ya Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Apapun yang kami lakukan hari ini, biarlah boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami memulai setiap Amin. ibadah kami pada saat malam hari ini ya Tuhan, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Pujikan nama Tuhan. Saat ini kita akan sama-sama menyembah Tuhan. Kita memberikan penyembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Karena Dia Allah yang layak terima setiap pujian dan penyembahan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Amin Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang.
wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hati-Mu. Kami rindu Tuhan, Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. katakan ku rasakan hati-Mu Dan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku Mengangkat tanganku haleluya, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat. ku rasakan kasih-Mu, Ku rasakan kasih-Mu, amin Tuhan, dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat. Mari kita mengangkat tangan kita, katakan ku mengangkat tanganku. Haleluya, Dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di kasih-Mu, dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. haleluya, Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, mengangkat kasih-Mu, indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan bersyukur menyembah-Mu,
hadirat-Mu. Dengan kasih-Mu diam di hadirat-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Oh haleluya. Glory haleluya. Terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih. Masuk dalam hadirat-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih. Engkaulah yang layak. Engkaulah yang layak Tuhan. Glory bagi nama-Mu. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Glory bagi nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Mari kita mengangkat tangan kita, katakan Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak. Sekali lagi katakan Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pujikan nama Tuhan. Saat ini kita akan sama-sama muji dan muliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian dengan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
jiwa. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. haleluya. Terima kasih Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Dia yang pegang hidup Kau kami. pegang hidup. Terima kasih Tuhan. Sepenuh jiwa. Katakan Yesus Kaulah Raja, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, kami kan berjalan. kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Yesus Kaulah Raja Dalam hidupku berkuasa berjaya untuk Sekali lagi, Yesus Kaulah Raja. Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. 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 Haleluya. Puji Haleluya. nama Tuhan. Haleluya. Siapa sih rindu kita Haleluya. untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Kita sama-sama katakan, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari Pemenang dalam segala perkara, misteri kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. sama-sama katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Kita dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus.
segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kita lebih dari pemenang. 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 Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Saat ini kita siapkan hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Karena firman Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Kami bersyukur selalu Tuhan buat kasih-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau melupakanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Katakan bersyukur selalu, bersyukur
selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau melupakanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Syukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau melupakanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupmu di dalamku, oh Yesus. Sekali lagi ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku.
Kita angkat pujian ini dari refnya saja, langsung saya serahkan kepada hamba Tuhan yang bertugas. Karenamu, oh Yesus, Ku kan minum airmu bagai rusa rindu, selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesus. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu, selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi Engkau karena Engkau yang lebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih untuk waktu yang ada, terima kasih untuk hadirat-Mu kami dapat bersekutu bersama-sama. Terima kasih untuk anak-anak muda yang luar biasa yang malam hari ini mereka dalam fellowship, dalam persekutuan secara online Tuhan, dan kami akan mendengarkan perenungan firman Allah. Biarlah Engkau juga memberkati kami semua, memberkati hamba-Mu mengurapi. Biarlah apa yang disampaikan itu dapat jadi berkat bagi seluruh anak-anak muda, baik yang ada di studio ini maupun yang menyaksikan dari media mereka masing-masing di rumah ataupun di mana saja berada Bapa. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin, amin, amin. Baik. Oke, shalom semua. Selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Ya, luar biasa. Terima kasih kepada tim pemuji, pemusik juga tim media yang sejak tadi mereka harus mempersiapkan dan mereka harus standby saat ini. Dan tentunya terima kasih kepada youth leader di tempat ini, tentunya atas restu daripada Bapak Gembala yang mempercayakan atau memberikan saya kesempatan melayani di malam hari ini. Kak Renal ya, Kak Renal waktu menghubungi saya dan waktu saya tanya jam apa semua dan memang bisa, dan saya tanyakan temanya apa, tahu-tahu dia Kak Renal balas temanya terserah Om Jimmy. Maka malam hari ini tema saya itu adalah terserah pembicara. Kalau di digital poster itu terserah kamu, terserah Anda, up to you. Dan saya berdiri di sini, saya sedang bernostalgia karena 26 tahun yang lalu saya dipercayakan sebagai youth leader atau pimpinan pemuda. Waktu itu Kak Enal masih usia sekitar 6-7 tahun. Lalu Kak Edel yang pimpin pujian tadi itu masih mungkin sekitar 1 atau 2 tahun. Sudah lahir, 94. Jadi masih 1 tahun, ya masih anak bayi, ya, adik Mea. Dan waktu tadi ini saya merenung-renung, wow luar biasa bahwa tempat ini, jemaat ini menjadi bagian dalam hidup saya sehingga saya bisa juga ada sebagaimana ada. Itu karena faktor daripada keluarga besar yang ada di jemaat GPD Philadelphia. Jadi terima kasih untuk Kak Enal sebagai youth leader maupun Bapak Pendeta David dan Ibu Debbie yang juga malam hari hadir bersama-sama. Oke, sebagaimana yang saya sampaikan, judulnya itu adalah terserah Anda atau terserah kamu, it's up to you. Dan saya dasarkan penyampaian pada malam hari ini dari firman Tuhan tentunya. Karena kalau kita renungkan, karunia terbesar yang Tuhan berikan kepada manusia waktu Tuhan menciptakan manusia adalah Tuhan memberikan kepada kita manusia yang namanya free will atau kehendak bebas. Sehingga kita bukan seperti boneka atau bukan seperti robot yang bisa di remote dari surga oleh Tuhan. Ke kiri kita ke kiri, ke kanan kita ke kanan, tidak. Waktu Tuhan ciptakan manusia, maka
Tuhan berikan kepada manusia, maka saya katakan anugerah atau karunia terbesar yang Tuhan berikan waktu manusia diciptakan oleh Allah adalah yang namanya kehendak bebas. Dan saya percaya waktu manusia diciptakan oleh Allah, maka kitalah manusia sebagai karya yang sempurna. Malam hari saya pakai kaos yang menjadi kaos dress code dari Youth Philadelphia Youth Community. Saya tidak tahu ini kaos dipinjamkan atau dikasih, saya belum tahu. Jadi, dikasih. Oke, kalau gitu. Dan ada tertulis John 3 verse 16. Dan di bawahnya itu ada tertulis I am precious. Betul ya? Saya berharga. Saya bernilai. Sebenarnya statement ini adalah yang waktu Tuhan lakukan di di Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Waktu Tuhan berkata, kita ciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah atau dengan Allah Tritunggal. Yang itulah yang membuat kita menjadi makhluk yang paling berharga. Makhluk yang paling berharga. Nah, berhubungan dengan tema tentang terserah kamu, itu berhubungan dengan salah satu karunia yang saya singgung tadi terbesar, yaitu Tuhan berikan kepada kita yang namanya kehendak bebas. Nah, kita tahu waktu Tuhan menciptakan manusia, maka Tuhan menaruh di Taman Eden, dan waktu itu Tuhan juga memberikan perintah waktu itu dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-16. Kalau teman-teman yang di rumah di studio bisa lihat, saya bacakan. Kejadian 2 ayat 16, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ada kata bebas, ya. Nah, saya singgung tadi tentang kehendak bebas. Jadi semua buah itu bisa dimakan dengan bebas, tetapi buah apa katanya? Buah pengetahuan baik dan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Semua bisa dimakan dengan bebas. Kenapa? Karena manusia diberikan tadi apa? Kehendak bebas. Free will, ada istilah my heart is my king. Yaitu artinya seperti pinang dibelah dua. Salah. Hatiku adalah rajaku. Kalau orang, saya dari Minahasa, dari Manado, ada istilah kita hati sapa memester, betul ya? Kita hati sapa memester, artinya ya, singkatan. Artinya hidup saya ini saya bebas, gitu loh. Mau saya apakan, terserah saya. Nah, ini judulnya itu, terserah saya. Nah, mari kita lihat lagi. Saya ingin untuk mendahului dengan beberapa ayat supaya sebentar saya bisa maju dengan mantap. Saya diberikan waktu sekitar 30 menit. Itu punya juru syuting sudah ketawa nih. Yosua pasal 24, ayat yang ke-15. Saya ingin bacakan ayat ini supaya kita ada dasar kebenaran. Yosua 24 ayat 15, dia katakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, dan Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Ayat 15 bagian B. Tetapi aku dan seisi rumahku, ini perkataan dari Yosua, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini tantangan sekaligus pilihan yang diberikan oleh Yosua kepada orang Israel. Pilih aja, mau beribadah kepada Tuhan atau mau beribadah kepada Allah yang nenek moyangmu beribadah atau dewa-dewa. Satu ayat lagi dalam Ulangan pasal 11. Seharusnya ini yang dibaca duluan daripada Yosua tadi. Apa? Ulangan 11 ayat 26. Dia berkata demikian, dan 27, 28. Ulangan 11 mulai ayat 26. Dikatakan, lihatlah,
Aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ya kan? Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah yang lain yang tidak kamu kenal. Satu lagi, Ulangan 30 ayat 19, ini juga yang penting. Ulangan 30 ayat 19, dia berkata demikian. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat atau kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup baik, engkau maupun keturunanmu. Nah, ini Musa tawarkan kepada orang Israel. Orang Israel, pilih mau kehidupan atau kematian. Jadi Musa waktu dia berikan pilihan seperti itu, saya bertanya, siapa yang harus memilih? Orang Israel. Waktu Tuhan taruh Adam di Taman Eden dan Adam merintahkan semua boleh kamu makan, tapi yang di tengah-tengah atau yang disebut pengetahuan baik dan baik tidak boleh kamu makan. Pertanyaannya, siapa yang harus memilih? Adam. Waktu itu belum ada Hawa. Jadi waktu perintah Tuhan bilang ini buah, belum ada Hawa memang waktu itu. Makanya waktu Hawa datang, Adam yang harus tugasnya kasih tahu di Hawa. Saya berpikir waktu Hawa datang, lalu Adam bilang, Hawa, kita bikin sesi sore hari ini sambil makan pisang goreng, dengar, beta mau sharing dulu apa yang Tuhan omong di beta. Nah, gitu. Dan mungkin waktu Adam sharing, waktu itu, mungkin Hawa hanya bingung WA atau Facebook. Karena Adam kasih tahu, ini buah boleh kamu makan. Tapi yang ada disebut pengetahuan baik, tidak boleh. Oke? Nah makanya kejadiannya waktu Hawa jalan-jalan di Taman Eden, baru si iblis dalam berupa ular, dia panggil Hawa. Lalu dia bilang, Hawa, Hawa. Ya kan? Lalu iblis bilang, kalau kamu makan ini buah, kamu akan jadi sama seperti Allah. Betul tidak? Saya mau tanya, waktu itu Adam dan Hawa sama seperti Allah atau tidak? Sama. Kejadian 1:26, kita ciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Kalau Hawa tidak main-main WA waktu itu, dia kasih perhatian, maka waktu iblis datang, kasih tahu itu dia akan bilang, iblis maaf, kami ini sudah sama seperti Allah, diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dalam konteks karakter maupun dalam fungsi. Harusnya seperti itu. Dan akhir cerita, kita lihat, akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Saya tanya, mereka jatuh dalam dosa atas pilihan siapa? Atas pilihan sendiri. Yang namanya kehendak bebas digunakan oleh Adam dan Hawa waktu itu. Dan mereka gunakan dengan cara bahwa mereka makan buah yang seharusnya tidak boleh dimakan. Itu yang namanya terserah kamu. Jadi waktu dibilang terserah kamu, berarti pilihan ada pada siapa? Pada kita. Waktu saya minta tema lalu bilang terserah pembicara, artinya Kak Enal mau, pokoknya mau judul apa aja, mau tema apa aja, terserah Om Jimmy, betul ya? Terserah saya. Artinya waktu dikasih begitu, kepada kita diberikan otoritas. Maka waktu manusia diberikan kehendak bebas, ini yang namanya the power of free will. Kekuatan daripada kehendak bebas, yang pertama. Lalu yang kedua, kekuatan daripada satu pilihan. Gitu. Nah malam hari ini saya ingin menantang anak-anak muda, bahwa Tuhan sudah kasih tahu kepada kita bahwa sekarang hidup kalian terserah. Seperti Musa sampaikan kepada orang Israel, mau pilih kehidupan atau kematian? Halo? Amin. Mau pilih kehidupan atau kematian? Kehidupan kita pilih kan? Kita pilih. Karena diberikan apa? Kesempatan untuk kita memilih. Terserah kita. Problemnya, kalau kita dikasih kesempatan untuk memilih, maka kita harus memastikan diri kita itu mampu membuat keputusan yang akurat. Katakan akurat. Yang tepat. Yang benar. Yang menguntungkan. Yang dapat membawa berkat. Karena tadi kan dikatakan pilihlah berkat atau kutuk. Jadi kita mau diberkati
atau kita mendapat kutuk, tergantung siapa? Tergantung siapa? Tergantung kita. Wow. Kak Enal 26 tahun lalu masih 6 tahun. Sekarang jadi leader. Sebenarnya saya yakin, semua kita yang diciptakan oleh Tuhan, yang lahir di bumi ini, kita adalah pemimpin-pemimpin. Jadi kita dilahirkan sebagai pemimpin, tapi kita harus menjadi pemimpin. Maka itu yang proses kita dari kecil sampai kita saat ini, Bapak Ibu. Percaya kita bahwa kita adalah pemimpin? Bapak Ibu lagi. Yang ada di studio, percaya bahwa engkau adalah pemimpin? Atau engkau hanya melihat pemimpin kalau sudah seperti Pak Pendeta David jadi gembala, mungkin saya juga gembala, atau mungkin kepala sekolah, atau mungkin dia wali kelas, atau mungkin kepala keluarga. Dengarkan, walaupun kita masih mungkin muda-muda seperti ini, paling tidak kita memimpin dalam satu domain kita. Ini yang main apa ini namanya? Kajon itu. Tidak semua orang bisa. Yang satu siapa nama tadi? Glenn. Glenn bisa. Jadi Glenn memimpin di area yang namanya kajon. Satu berangkat mobil itu ada sekitar 60.000 part bagian. 60.000 mobil. Di luar ini ada mobil Innova. Oke, 60.000 mobil. 60.000 apa? Bagian, part. Saya mau tanya, mana yang bagian yang paling penting? Boleh jawab saya. Pak Gembala bilang rem. Karena kalau tidak ada rem masuk jurang ya. Oke, yang lain? Mesin. Karena ada mesin tidak bisa jalan, tidak bisa hidup ya. Yang lain? Oke, itu pertanyaan pertama. Yang paling penting, ada yang bilang rem, ada yang bilang mesin, ada yang bilang apa lagi? Bensin, oke. Sekarang saya mau tanya, siapa yang memimpin? Siapa yang menjadi pemimpin di mobil itu? Ya, sopir. Tapi sopir kalau tidak ada bensin bisa tidak? Tidak bisa. Sopir kalau tidak rem bisa tidak? Tidak bisa. Berarti bukan hanya sopir yang jadi pemimpin. Sebenarnya di mobil itu semuanya pemimpin. Yang paling mahal di mobil itu apa? Velg. Merek. Oh iya. Tapi maksudnya itu kalau sudah masuk di bagian-bagiannya apa? Mungkin yang paling mahal dia punya engine. Dia punya mesinnya. Mungkin belasan puluhan juta. Yang paling murah apa? Apa? Karet apa? Oh, karetnya mahal. Mahal. Apa? Yang pele angin? Pentil. Berapa pentil sekarang? 3.000. Mesin berapa? Belasan atau puluhan juta ya? Antara mesin dan pentil itu antara langit dan bumi. Tapi dengarkan, mereka dua-duanya itu pemimpin. Mesin itu pemimpin untuk area dia punya mekaniknya, ya, mekanismenya. Aki itu pemimpin untuk bagian listrikannya. Jadi dia kepala PLN di situ. Oke? Pentil. Itu dia kepala departemen peranginan. Karena kalau tidak ada pentil maka apa? Ban gembos. Kalau ban gembos berarti nggak bisa jalan. Kita paksa jalan maka bannya akan hancur, velgnya juga akan mengalami cacat. Nggak bisa dipakai lagi. Jadi dengarkan, semuanya pemimpin di domain mereka masing-masing. Amin. Dan kita itulah, seperti itu kita. Kita pemimpin. Berharga. Tapi saya mau kasih tahu. Bukankah ada kalanya kita merasa diri kita tidak berharga? Halo? Kalau kita upload di Facebook dan tidak banyak yang like, kita jadi kecil hati. Kita kecewa. Betul tidak? Tapi kalau yang sudah like, sudah 300-an, kita, wih, so 300 yang yang like. Kalau Pak Jimmy enggak pusing. Mau 300 yang like, dengan yang cuma 5 teman yang like, tidak pusing. Enggak mempengaruhi keberhargaan saya. Kenapa? Saya tahu saya ini berharga, saya tahu ini saya punya potensi. Katakan amin. Ini semua ini saya bilang tadi Pak Gembala,
di suasana pandemi COVID-19 ini, maka potensi-potensi di IT ini yang lagi pegang peranan nih. Tidak ada mereka itu habis kita. Ya, jadi makanya kita hargai, kita harus baik-baikin mereka. Supaya mereka jangan sampai melarikan diri gitu kan. Karena mereka yang paling sekarang dibutuhkan, yaitu lewat sistem online, live streaming Bapak Ibu. Mereka keluarkan potensi mereka. Nah, waktu Tuhan ciptakan kita, saya percaya itu Tuhan sudah kasih karunia, Tuhan sudah kasih talenta, Tuhan sudah kasih bakat, Tuhan sudah kasih potensi di dalam diri kita. Dan dengarkan, itu potensi itu sedang berteriak supaya dia bisa dilepaskan dari dalam diri kita. Nah sekarang, mau keluar tidaknya potensi itu tergantung siapa? Terserah siapa? Terserah saya. Saya katakan Tuhan memilih takdir kita. Mau jadi apa kita nanti? Ya Tuhan sudah pilih memang. Ya, makanya waktu Tuhan ciptakan kita itu dia sebenarnya sudah selesai. Sempurna. Waktu Adam berdosa kan Tuhan tidak balik lagi bentuk dari debu tanah dan bikin lagi manusia yang lain selain daripada Adam. Tidak. Justru dari Adam itu, maka turunlah keturunan-keturunan yang saat ini populasi penduduk dunia sekitar 1,8 miliar. Dan 1,8 miliar penduduk dunia, semuanya itu lahir dengan potensi yang Tuhan sudah berikan. Makanya apalagi usia masih muda seperti ini. Kalau saya bisa bersaksi, saya berbangga karena 26 tahun lalu dipercayakan memimpin anak-anak youth di Philadelphia. Saya keluarkan potensi saya. Saya lepaskan potensi saya dan sampai saat ini saya yakin masih ada dalam diri saya potensi-potensi yang belum dilepaskan. Termasuk malam hari ini saya sedang melepaskan potensi saya. Nah itu tergantung siapa? Tergantung saya. Itu tergantung siapa? Pilihan kita. Amin. Amin. Jadi bagaimana kita bisa mencapai itu? Yaitu ada 3 hal yang saya ingin bagikan. Pertama, kenali Allah kita. Karena umat yang mengenal Allahnya, dia akan menjadi kuat. Kalau kita kenal Allah, maka nantinya kita akan tahu siapa kita. Siapa diri kita. Pernahkah kita bertanya, siapa diri saya? Who am I? Siapa saya? Ayo. Pernah tidak kita bertanya seperti itu? Kita berasal dari mana? Boleh jawab saya malam ini? Berasal dari mana? Visi kita. Tapi spirit kita berasal dari mana? Dari Tuhan. Makanya berharga. Batu kerikil di Kupang dengan batu kolbano beda harga tidak? Kenapa beda? Sumbernya beda. Kalau berasal dari kolbano mahal, ada warna-warni putih-putih banyak dipakai untuk hias taman. Tapi kalau kerikil mau cari di mana-mana ada. Jadi sumber menentukan nilai. Halo? Kalau sumbernya dari kolbano, nilainya tinggi. Kalau sumbernya dari naikolan sana, di bawah. Kerikilnya. Sumber menentukan nilai. Nah sekarang saya tanya, kita berasal dari mana? Dari Tuhan sendiri, karena Tuhan ciptakan kita. Nah, kalau sumbernya dari Tuhan, bernilai atau tidak? Belum itu bukan jawaban cerdas. Kalau sumber dari Tuhan apa? Bernilai atau tidak? Itu belum gaul. Kalau kita berasal dari Tuhan, kita bernilai atau tidak? Yang gaul dong. Bernilai banget. Ya kan? Saya punya pengalaman dulu waktu masih pekerja di sini, biasa kalau antar omah ke pasar. Salah satu program saya untuk antar omah ke pasar adalah saya harus menjelajah di daerah RB namanya. Daerah RB. Karena saya bisa dapat di situ mungkin kaos, kemeja yang masih lumayan bagus lah. Ya. Kan kalau saya sudah pakai orang juga tidak tahu kalau itu dari RB itu. Karena yang membuat pakaian atau kaos yang kita pakai itu bukan dia punya merek kaosnya. Tapi yang membuat dia bernilai itu karena yang pakai itu sangat bernilai karena dia ciptaan Tuhan. Katakan amin. Nah sekarang yang mau menentukan bernilai tidaknya siapa? Orang lain atau Anda?
saya sendiri. Makanya kalau kalian pakai ini, I am precious, saya berharga, itu kenapa? Karena engkau mengenal Allah. Yang kedua, engkau mengenal diri sendiri. Karena orang yang tidak mengenal diri adalah orang apa? Orang apa? 100. Tidak tahu diri. Pernah tidak kita kasih barang kepada seseorang? Dia ambil barang itu, terima kasih saja, tidak. Betul tidak? Dan kita bilang apa? Dasar apa? Ya, tidak tahu diri itu sama dengan tidak tahu malu kan? Oke. Kenapa? Banyak orang, dia berjalan, tapi dia tidak kenal siapa dirinya. Makanya karena dia tidak kenal siapa dirinya, dia punya cara pakai itu, cara pakainya seperti Lee Min Ho. Dia punya gaya rambutnya seperti Lee Min Ho. Oke? Atau Raffi Ahmad. Kenapa? Karena dia belum temukan dirinya, siapa dia yang asli. Makanya kalau kita temukan siapa kita yang sebenarnya di dalam Kristus. Karena firman Tuhan katakan, 2 Korintus 5 ayat 17, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah apa? Ciptaan yang apa? Ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Maka lihat diri kita itu sebagai ciptaan yang baru. Kalau berkaca bangga dong. Sapa dulu. Ya kan? Jangan berkaca, ih, bepung rambut misalnya kan, bepung ini macam-macam. Dengar kan? Waktu Tuhan ciptakan kita tidak pernah salah. Halo. Amin. Pernah berpikir enggak kenapa kita punya apa yang namanya? Alis. Kenapa dia tidak seperti rambut di kepala? Tumbuhnya. Kan kita punya rambut kepala harus apa? Dipotong. Alis tidak tuh. Kecuali ibu-ibu mesti cukur, bikin dia punya model-model itu kan. Nona-nona gitu kan. Tapi saya sarankan ibu-ibu yang ada, jangan yang bentuk siksak. Jangan. Apalagi ditato bentuk siksak, jangan. Sebab kalau ke depan ada dia punya model-model yang berbeda, enggak bisa lagi kan karena sudah ditato gitu. Jadi kita lihat seringkali kita melihat diri kita itu bukan melihat diri kita yang sebenarnya. Makanya saya mau katakan malam hari ini, karena diberikan pilihan kepada kita, maka biarlah engkau menjadi dirimu sendiri, bukan orang lain. Sehingga satu saat waktu engkau dipanggil pulang Tuhan meninggal, yang dikuburkan bukan fotokopi orang lain, tapi yang dikuburkan itu adalah asli Anda. Amin. Ya kan? Kenapa? Kita sudah tahu diri kita. Kita tahu diri kita dari mana? Waktu kita percaya kepada Kristus, ternyata kita adalah ciptaan yang baru, bahwa sesungguhnya kita ini adalah anak-anak raja. Jadi yang pertama, kenali Tuhan. Yang kedua apa? Kenali diri sendiri. Yang ketiga, kenali sesamamu. Lihat sesama kita itu sebagai apa? Sesama ciptaan Tuhan. Lihat sesama manusia itu sebagai orang-orang yang Tuhan ciptakan yang segambar dengan kita. Nah, makanya sekarang mau diberkati tergantung siapa? Kita. Potensi mau dilepaskan tergantung siapa? Terserah siapa? Jangan kita, sebut nama masing-masing. Terserah siapa? Jimmy. Itu, sebut nama aja malu-malu. Jimmy. Gitu. Harus yakin, terserah siapa? Jimmy. Untuk saya jadi baik, terserah saya. Untuk saya diberkati, terserah saya sekarang ini. Untuk saya bisa meraih masa depan, mengeluarkan potensi, terserah saya. Nah makanya, karena diberikan kepercayaan kepada kita, kita diberikan kehendak bebas, maka perlengkapi diri kita dengan firman Tuhan. Karena waktu kita diperlengkapi dengan firman Tuhan, seperti malam hari ini, maka kita punya modal, ada hikmat untuk kita bisa memutuskan setiap keputusan-keputusan setiap hari. Karena terserah kita. Oke, kalau masih anak-anak mungkin, masih didikte oleh orang tua. Tapi kalau sudah kita usia-usia sekarang ini, kalau di Amerika itu usia 18 tahun, itu sudah bebas. Dalam pengertian, itu anak pun dia mau tinggal di apartemen, sudah tidak masalah. Dapat mungkin security dari pemerintah, dapat tunjangan dari pemerintah, maka itu dia bisa gunakan untuk dia bisa mungkin ada di apartemen atau mungkin di ini. Tergantung dia, usia 18 tahun loh. Kalau di Indonesia, ya tidak akan sama mungkin dengan di luar negeri. Tapi walaupun seperti itu,
Dengarkan anak-anak muda, dengarkan. Orang tua kasih kebebasan kepada kita, maka biar kita ambil itu menjadi kepercayaan dan kita dapat memilih, dan pilihan kita harus pilihan yang tepat, akurat, dan benar. Itu bisa terjadi kalau kita mengenal Tuhan, mengenal diri sendiri, dan mengenal apa? Sesama. Jangan kita pilih-pilih orang. Termasuk saya mau kasih tahu, mungkin kita beda, mungkin agama, mungkin beda misalnya, mungkin suku, mungkin beda apa? Karena dengarkan, kita lahir ke dunia ini karena dunia butuh kita. Teman yang ada di kiri kita, di kanan kita, dia butuh kita, dan dia juga atau kita membutuhkan dia. Kita saling membutuhkan, yang namanya mutualisme. Saya berikan sesuatu, seperti malam ini saya bisa berikan sesuatu, kalian berikan sesuatu. Kaos. Terjadi mutualisme, itulah kehidupan. Saya ada sampai saat ini itu karena saya memberikan sesuatu dan saya terima dari orang lain. Saya mungkin berikan nasihat, saya terima mungkin nasihat. Saya terima mungkin advice, saya terima arahan. Ya termasuk Bapak Gembala, karena saya punya senior waktu ada di sini ini. Ya itu, saya pun bisa jadi seperti ini karena Om David. Karena kita saling sharing, saya dapat. Dia juga, Om David juga dapat. Jadi itu. Sekarang apa? Tergantung saya. Nah dengarkan, kalau engkau sudah diberikan keleluasaan bahwa itu jadi pilihan kamu, itu terserah kamu, gunakan kepercayaan yang Tuhan berikan kepadamu. Anak-anak muda Philadelphia Youth Community, komunitas pemuda Philadelphia. Ingat, core dari Philadelphia itu apa? Ini repot kalau tidak tahu arti Philadelphia, ini parah. Ayo, Emily apa? Ya? 100. Sekolah kitab nama. Kasih apa? Kasih persaudaraan. Artinya apa? Nilai kasih persaudaraan ini yang harus mendominasi anak-anak youth yang ada di Philadelphia. Kasih persaudaraan satu dengan yang lain. Nah sekarang, bisa terjadi kalau kita memilih untuk kita mau membangun, memelihara ini, sehingga firman Tuhan katakan, saya akhiri, Mazmur 133, bahwa di mana ada kerukunan, betul tidak? Di mana ada kerukunan, maka di situ ada apa? Berkat yang Tuhan perintahkan. Oke, saya bacakan itu. Mazmur berapa tadi? 33 ayat. Oke, saya tidak taruh di catatan. Ya, nih. Oh, sorry, 13. Kalau ada yang bisa baca sama-sama di sini. 1, 2, 3. 133. 2, 3. Nyanyian Syara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan dukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Siapa yang suka berdoa minta berkat, boleh angkat tangan. Hampir semua ya. Oke. Tapi kalau kita baca ayat ini, sebenarnya tanpa kita meminta berkat, tapi kita membangun kerukunan, persaudaraan yang kasih persaudaraan tadi, maka ayat tadi dikatakan bahwa Tuhan akan apa itu berkat? Tuhan perintahkan. Datang ke sini, ke Philadelphia. Datang ke sini, datang ke Eupura, datang ke Nainggolan. Tuhan perintahkan berkat. Nah, bisa terjadi kalau apa? Kita memilih untuk mau membangun persaudaraan satu dengan yang lain. Maka sekarang terserah Anda, terserah saya, terserah kita semua. Tapi kalau Tuhan sudah kasih kesempatan kepada kita, kehendak bebas, silakan engkau tundukkan kepala saat ini. Yang ada di rumah, renungkan
Tuhan berikan kita kehendak bebas, artinya sekarang terserah kita. Kita mau gunakan, kita mau pilih, kita mau putuskan. Dan biarlah keputusan-keputusan kita adalah keputusan yang akan bermanfaat buat kita. Baik hari ini ataupun ke masa depan kita. Minta Tuhan berikan hikmat kepada kita saat ini. Tuhan berikan saya hikmat. Tuhan berikan saya pedoman-Mu Tuhan. Tuhan berikan saya perintah-Mu Tuhan. Supaya waktu saya memilih, karena Engkau sudah berikan kepada saya kehendak bebas untuk memilih. Semua terserah saya. Maka saya dapat memilih, saya dapat memutuskan. Maka pilihan saya, keputusan saya itu, supaya saya bisa diberkati. Supaya saya bisa berdampak. Sebagai anak-anak muda, kami mau berdampak di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Kami di rumah, kami mau berdampak dengan teman-teman atau adik-adik, kakak-kakak, kepada papa dan mama kami. Tuhan pakai kami Tuhan, biar kami menjadi anak-anak muda yang smart, anak-anak muda yang cerdas. Anak-anak muda yang dapat memilih dengan hikmat yang dari Tuhan, yang dapat memilih dengan bijaksana. Maka dari itu malam hari ini aku berdoa Tuhan, supaya Engkau dapat memberkati anak-anak muda di GPDI Philadelphia Oyepura Kupang ini Tuhan. Baik yang ada di studio maupun mereka yang sedang mendengar, menyaksikan live streaming pada malam hari ini. Aku berdoa biarlah mereka dipenuhi dengan hikmat daripada Allah. Biarlah mereka dipenuhi dengan firman-Mu. Karena waktu mereka dipenuhi dengan firman-Mu, maka mereka dapat memilih dengan tepat, memilih dengan benar, yang akan mendatangkan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih buat karunia terbesar, yaitu kehendak bebas yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Dan kami Tuhan berkomitmen bahwa apapun yang kami lakukan, satu hal, kami ingin memuliakan Engkau. Anak-anak Philadelphia memuliakan Tuhan di sekolah mereka, di kampus mereka, memuliakan Tuhan di rumah mereka masing-masing, memuliakan Tuhan di komunitas di mana mereka berada Tuhan, sehingga mereka dapat memberikan warna yang berbeda dengan anak-anak muda yang lain. Mereka diberikan tanggung jawab dan mereka dapat mengambil tanggung jawab itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Meteraikan kebenaran-Mu Tuhan pada malam hari ini. Hamba-Mu berhenti berbicara, Roh Kudus yang bekerja, sehingga anak-anak muda pun mereka dapat diperlengkapi lewat sharing firman malam hari ini. Kami bersyukur Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati dan saya serahkan kepada pujikan nama Tuhan. Pada saat ini pengumuman untuk seluruh anggota Youth Philadelphia yang ada, bahwa ibadah live streaming minggu depan akan kembali diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam di Facebooknya Karenal. Pujikan nama Tuhan. Saat ini kita mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita angkat pujian, Ku kagum hormat akan Engkau. Ku
Terima kasih Tuhan, di akhir ibadah live streaming dari Pemuda Philadelphia malam hari ini, kami angkat tangan kami, mengagumi akan kebesaran-Mu dan tidak bisa terbantahkan bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa. Dan malam ini Tuhan, kesempatan yang ada kami mau berdoa khusus buat Bapak Pendeta David sebagai gembala Tuhan, yang juga mengayomi anak-anak muda yang ada di Philadelphia Pura Kupang ini. Engkau berkati hamba-Mu dengan kekuatan kesehatan Tuhan. Engkau pulihkan terus kondisi daripada gembala setempat Tuhan. Dan diberkatilah juga untuk seluruh keluarga yang ada. Dan juga untuk Kak Renal Karundeng Tuhan. Engkau juga perlengkapi dia terus Tuhan. Biarlah roh kepemimpinan turun atas dia. Pengurapan Tuhan turun atas dia. Bersama dengan teman-teman pengurus lainnya Tuhan. Dan seluruh komunitas Philadelphia Youth Community Tuhan. Biarlah mereka juga dapat menjadi bagian daripada pergerakan Tuhan di kota ini Tuhan. Lewat kehidupan mereka sebagai anak-anak muda. Sehingga di mana saja mereka berada Tuhan, mereka dapat memberikan warna yang berbeda. Warna kerajaan Allah itu ada dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini. Diberkati juga untuk seluruh orang tua yang selama ini sudah mengcover anak-anak. Termasuk yang saat ini mereka ada di rumah mereka masing-masing, anak-anak muda yang ada di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan Engkau juga terus menilik hidup mereka Tuhan. Dalam masa-masa sekarang ini Tuhan, biarlah Tuhan Engkau terus bekerja dan sampai ke depan Tuhan. Kayak aku berdoa Tuhan supaya setiap anak-anak muda yang ada, mereka terus melihat diri mereka sebagai agen Tuhan, agen kerajaan Allah di tempat di mana mereka ada saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan mereka menjadi berkat. Mereka juga melepaskan setiap potensi, setiap karunia, setiap bakat mereka untuk pelayanan, untuk pekerjaan, untuk usaha atau apapun itu. Dan biarlah Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami mengakhiri untuk ibadah live streaming untuk Philadelphia Youth Community pada malam hari ini. Dan setiap apa yang sudah kami lakukan dari awal sampai akhir, semua didedikasikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan untuk itu, angkat kedua tangan kita, biar kita menerima berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus, senantiasa menyertai kita semua, mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Kami terima berkat ini dan semua kita yang diberkati Tuhan, serempak sama-sama kita katakan, amin. Selamat malam, selamat beristirahat di rumah masing-masing, dan salam sehat. Tetap jaga jarak, gunakan masker, Tuhan memberkati kita. Segala perkara bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang.
panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. 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 Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang.